anak SMK sudah pandai aplikasi yang komputer, malah lebih canggih sekarang. Semua bidang bisa kok terima jurusan akuntansi, itu enaknya. Ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Apalagi sekarang konsultan akuntansi itu loh, lagi diincar orang. Lagi booming. Iya, lagi booming akuntan. Ya kan untuk memeriksa kelayakan suatu laporan keuangan itu kan memang hanya boleh akuntan. Ngobrol santai. Wah, senang banget nih karena kita bisa bertemu lagi di episode yang kedua sama Kok. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jurusan akuntansi di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Nah, sudah hadir bersama kita salah satu tamu. Beliau merupakan guru di sekolah SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Beliau mengajar jurusan akuntansi. Beliau merupakan salah satu guru yang sudah lama mengajar di sekolah ini. Beliau adalah Ibu Rosmiati SPD. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Kevin. Apa kabar? Baik Ibu. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Baik. Baik ya. Nah Ibu, saya dengar kalau Ibu sudah mengajar di SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini sejak awal sekolah ini berdiri, benar? Iya, betul. Jadi Bu Ros itu mulai bergabung itu memang pertama kali SMK Katolik Santa Maria itu berdiri itu tahun 98. Jadi ketika tahun 98 SMK Katolik itu berdiri, dibuka, maka Bu Ros bergabung. Nah, sampai sekarang Bu Ros mengajar, sampai sekarang mengajar di SMK Katolik Santa Maria, berarti sudah hampir berapa ya? 23 tahun ya? Ya, amin, semoga sehat terus ya. Amin, sehat selalu. Iya, ya. 23 tahun. 23 tahun berarti bukan waktu yang sebentar itu untuk keren banget. Nah, dulu pas Ibu awal masuk, kenapa sih Ibu memilih SMK Katolik Santa Maria Pontianak? Iya, awalnya memang Bu Ros ya, karena waktu itu kan baru tamat kuliah kan, jadi Bu Ros tamat kuliah di FKIP jurusan akuntansi, kemudian Bu Ros pas lihat itu dari pembukaan siswa di koran, lalu Bu Ros coba lamar, masukkan lamaran. Nah, karena Bu Ros tahu ya SMK Pendidikan Kalimantan itu punya sekolah yang bagus, kemudian fasilitas sekolahnya juga bagus. Nah, Bu Ros coba daftar, nah kemudian ternyata diterima. Nah, kebetulan karena memang SMK Santa Maria, Bu Ros lihat juga prospek SMK itu kan bagus, karena sekarang kan pemerintah memang sedang menggalakkan untuk membangun SMK kan, dengan slogannya SMK bisa. Kan supaya anak-anak sekolah sekarang yang tenaga produktif tidak hanya berpikir bahwa masuk SMA kemudian bisa kuliah, bisa langsung kerja. Oh tidak. Nah, karena apa? Karena SMK juga menjanjikan tamat sekolah bisa langsung kerja, malah lebih bagus kan. Makanya Bu Ros coba memilih SMK gitu. Jadi Ibu memilih SMK khususnya di SMK Katolik Santa Maria. Iya. Nah, ngomong-ngomong Ibu memang dari sekolah udah suka akuntansi itu. Nah, anehnya, Bu Ros itu sekolahnya bukan di jurusan akuntansi, gitu. Bu Ros itu SMA-nya di jurusan biologi, A2 waktu ya SMA, gitu, jurusan biologi. Nah, tapi karena waktu kuliah itu, Bu Ros dulu cita-citanya, Bu Ros itu dulu pengennya kerja bank, gitu. Karena cita-citanya kan kalau kerja bank itu kan kesannya gimana ya? Rapi, bersih, gitu kan. Kalau lihatnya itu bagus lah, gitu. Makanya Bu Ros milih akuntansi di Untan, karena waktu itu di ekonomi nggak ada akuntansi, maka Bu Ros pilih FKIP. Ternyata ketika di kuliah di FKIP malahan belajar akuntansi Bu Ros suka, karena di situ ada hitung-hitungannya, kita belajar mengelola keuangannya. Akhirnya ya milih jurusan akuntansi dan sampai sekarang jadi suka akuntansi. Wah, keren. Berarti dari awalnya coba-coba akuntansi. Iya. Jadi akuntansi. Iya, jadi suka akuntansi. Nah, Ibu kan mengajar di SMK Katolik Santa Maria udah 23 tahun, Bu. Iya. Nah, kira-kira gimana sih Bu kesan-kesannya mengajar jurusan akuntansi? Kalau lihat perkembangannya luar biasa ya. Dulu dari pertama masuk itu muridnya itu cuma berapa puluh orang gitu. Oh, kalau dibandingkan sekarang sih lalu bagus, jauh banget. Iya, apalagi SMK sekarang punya podcast gini kan. Oh, luar biasa lah. Pertama kali masuk kita fasilitas kami itu masuk siang dulu, SMK Santa Maria masuk siang. Kemudian pergantian periode, pergantian kurikulum, makin kesini SMK Santa Maria semakin baik.
Itu fasilitasnya, apalagi sekarang SMK kan sudah punya jurusan sendiri kan. Nah, semakin berkembang lah SMK Santa Maria sekarang, makin tahu makin meningkat. Apalagi jurusan akuntansi sekarang saya lihat juga prospeknya lebih bagus kan, lebih bagus. Ya semoga lah jadi minat untuk kaula muda lebih mencintai akuntansi. Gitu. Akuntansi. Ngomong-ngomong akuntansi nih Bu, kenapa sih kita harus belajar akuntansi? Nah itu ya, bos heran ya sekarang. Padahal itu yang namanya akuntansi itu mengelola keuangan ya. Artinya ketika dari kecil aja itu orang sebenarnya sudah diajarkan akuntansi loh. Mengelola keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, tetapi herannya ketika kita misalnya sudah dewasa, sudah besar, sudah bekerja, sudah berkeluarga, banyak orang yang tidak bisa mengelola keuangan, ya kan? Nah, terlihat dari mana ya? Terlihat dari misalnya ketika dalam situasi tertentu, ketika dia memerlukan uang ternyata tidak ada. Kenapa ya? Dia tidak pandai mengelola keuangan. Banyak pengusaha yang awalnya buka usaha bagus, seiring dengan perjalanan, malah bangkrut, tutup. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengelola keuangan. Dia mungkin bisa menguasai teknologi, tapi dia tidak bisa mengelola keuangan dengan teknologi. Gitu. Makanya saya pikir akuntansi itu sekarang sangat dibutuhkan. Karena sekarang prospek akuntansi itu diperlukan loh. Kenapa? Sekarang itu kalau di Jakarta ya, itu konsultan keuangan itu laris manis loh. Akuntan keuangan itu laris manis loh. Kenapa? Karena banyak orang yang bisnismen, pengusaha, entrepreneur, mereka bisa teknologi tapi dia tidak bisa bagaimana memanajemen keuangan. Nah, kenapa saya pilih akuntansi? Dengan akuntansi kamu bisa mengelola keuangan itu, bisa belajar bagaimana kamu memanajemen keuangan, bagaimana kamu bisa mengelola keuangan minimal untuk mengelola keuangan diri sendiri. Kalaupun kamu tidak mau misalnya bekerja di bank, tidak mau bekerja di perusahaan, ya minimal kamu bisa mengelola keuangan kamu sendiri, ya kan? Mengatur, memanajemen keuangan keluarga, gitu. Apalagi sekarang kan banyak siswa yang orang tuanya wira swastawan, pengusaha kan, dia memperkerjakan orang lain untuk mengelola keuangan, padahal dia mungkin punya anak yang bisa membantu untuk mengelola keuangan, gitu. Nah, saya pikir ya jurusan akuntansi sampai kapanpun tetap diperlukan, itu sangat dibutuhkan, gitu. Karena memang kebutuhan yang namanya manajemen keuangan itu gak akan ada akhirnya selama kita butuh uang, selama kita perlu uang. Itu pengelola keuangan tuh masih sangat diperlukan sampai kapanpun. Oke, berarti akuntansi ini sebenarnya udah kita pelajari dari kita kecil. Iya, betul. Kan Kevin dulu dikasih uang sama mama berapa? Dulu kalau uang jajan dulu itu 15.000. 15.000 kan? Iya. Sekarang Kevin jajanin berapa? Besok saya jajaninnya setengahnya. Sisanya di mana? Di tabung. Nah, itu sudah mengelola keuangan dengan baik. Kenapa? Berarti Kevin sudah tahu uang yang diterima untuk apa saja. Itu sudah bagian dari akuntansi, mengelola keuangan bagian dari akuntansi. Karena Kevin sudah bisa mengelola keuangan, uang yang diterima berapa, kemudian yang harus dipakai berapa, ditabung berapa. Jangan sampai uang yang diterima berapa tidak sesuai dengan pengeluarannya. Habis mau uang dikasih 10.000 tapi mau jajannya 15.000, ya kan? Malah lebih besar pengeluaran daripada pendapatannya. Nah itu yang Ibu Guru bilang dari kecil, sebenarnya siswa sudah belajar akuntansi, hanya tidak menyadarinya dan mungkin tidak dikelola dengan baik, ya kan? Kevin tabung uangnya, tapi Kevin tidak catat berapa uang yang sudah Kevin tabung setiap hari kan? Nah, coba kalau Kevin catat uang, ada kan anak yang terima uang itu langsung per bulan kan? Nah dia kelola dengan baik, dia catat. Ada loh, terus kemarin anak SMA itu, anak SMK, dia terima uang per bulan, dia catat loh. Saya terima dari mama itu berapa ratus ribu gitu. Kemudian dibuatnya, untuk beli buku, untuk jajan, untuk apa sisanya dia tabung, luar biasa. Nah itu udah bagian dari akuntansi. Akuntansi itu sederhana kok sebenarnya, nggak seribet yang orang bayangkan gitu. Ya, jadi kalau orang berpikir bahwa akuntansi itu susah, akuntansi itu merepotkan, itu enggak. Itu sederhana sekali akuntansi.
Berarti mindsetnya ya. Hanya bagaimana kita memandang cara pengelolaan uang itu saja, gitu. Oke, nah Ibu, kenapa sih kita harus memilih akuntansi di SMK Katolik Santa Maria Pontianak? Kira-kira apa aja keunggulannya? Oh ya, kalau kenapa harus memilih SMK Santa Maria? Pertama, SMK Santa Maria itu akreditasinya A, itu pertama. Dengan akreditasi A itu banyak keuntungan siswa. Kalau siswa bersekolah di akreditasi sekolah yang berakreditasi A, akuntansi jurusan akuntansinya akreditasinya A, itu dia bisa kemana saja kuliahnya, itu lebih gampang. Kenapa SMK itu bisa kuliah loh? Jangan dipikir bahwa siswa SMK itu tamat langsung nggak bisa kuliah, enggak, harus kerja, tidak. Diuntungkan SMK itu adalah ketika kamu tamat SMK itu bisa langsung kerja. Nah, ketika kamu masuk SMK yang akreditasinya A itu lebih bagus, masuk kuliah di mana saja bisa. Nah, kemudian perusahaan juga akan menerimanya, responnya bagus. Gitu. Pertama, SMK akreditasinya bagus. Kemudian yang kedua, kita juga punya guru-guru yang bagus, ya, artinya ada yang energi pasti, kemudian yang pendidikannya ya tidak hanya S1, ada S2 juga, minimal S1, ya, jurusan akuntansi itu minimal S1 kami. Kemudian ya berpengalaman juga di bidang akuntansi dan betul-betul guru yang data pendidikannya memang akuntansi, bukan yang jurusan yang non akuntansi. Memang betul-betul dia jurusan akuntansi, kemudian mengajar bidangnya akuntansi. Nah, kemudian yang ketiga juga kita punya lab yang bagus, lab khusus akuntansi. Jadi punya lab khusus komputer akuntansi yang tidak digunakan untuk jurusan lain. Yang di situ memang programnya ada program Mayo gitu. Siswa bisa langsung belajar, langsung praktek gitu. Jadi tidak lagi manual, ya walaupun manual tetap, tapi manual dan praktek. Oh ya, nah tadi Ibu singgung sedikit nih tentang aplikasi yang digunakan untuk pelajaran akuntansi tadi. Iya. Ya. Nah, untuk pelajaran akuntansi sendiri di SMK Santa Maria itu kira-kira ngapain aja sih Bu? Gunakan aplikasi tersebut. Jadi kira-kira untuk apa? Boleh ceritakan? Kalau akuntansi itu kan prinsip utamanya nanti muara akhirnya itu kan ke laporan keuangan. Jadi laporan kalau orang jurusan akuntansi itu kan nanti kan larinya kan ke pengelola keuangan kalau bekerjanya. Nanti pasti tujuan akhirnya itu adalah menyusun laporan keuangan. Nah, kalau manual itu kan mereka kerjakan mulai dari jurnal sampai penyusunan laporan keuangan sampai membuat neraca saldo setelah untuk. Itu manualnya. Nah, kalau aplikasi komputer itu mereka kami menggunakan Mayo versi 18 ya, kalau nggak salah. Karena yang 18 nanti di lab ada itu 18. Nah, nanti mereka hanya tinggal masukkan jurnal aja. Mereka masukkan jurnal, nanti langsung laporan keuangannya langsung muncul. Nggak seribet yang dibayangkan siswa lain kok. Ya, kalau sudah aplikasi. Jadi kita hanya masukkan jurnal, nanti langsung tertampil laporan keuangannya. Gitu. Hanya memang kunci satunya akuntansi itu nggak ada rumus. Tidak seperti matematika yang rumusnya ribet gitu, enggak. Terus ada apa, tidak. Akuntansi itu sederhana, gampang, nggak ada rumusnya. Kuncinya apa ya? Nambah kurang gitu aja. Yang ditambah juga nominal uang kok. Dan enaknya itu akuntansi kan bisa pakai kalkulator, wajib malah. Iya, kalau Bu Ros itu ngajar akuntansi itu wajib punya kalkulator siswa. Kenapa? Karena kalkulator itu adalah alat bantu untuk mempercepat proses pengerjaannya. Jadi wajib malah. Jadi kan nggak repot kan? Sudah yang dihitung itu gampang, yang nominalnya angkanya ibaratnya itu apa? Bulat sederhana itu pakai kalkulator ya. Nah, kalau dia pakai komputer hanya buat jurnal, laporan keuangan langsung jadi lagi. Enak, langsung selesai. Ya memang kuncinya harus teliti gitu ya. Jadi kuncinya itu kan teliti, karena ketika kita memberi laporan keuangan kepada orang lain kan datanya harus valid, benar, kuncinya jujur, kan gitu. Kan jangan sampai kita berikan laporan keuangan orang lain tapi data yang kita berikan kan tidak jujur, tidak benar. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Karena laporan keuangan itu kan menunjukkan kondisi perusahaan. Nah, jadi kalau
Makanya siswa sekarang Bu Ros ajarkan bagaimana kalau pelajaran akuntansi paling pertama itu jujur, ya jujur. Karena jujur itu kunci utamanya. Nggak ada rumus yang mau ditanamkan, apa jujur aja, jujur mengerjakannya, ya kan? Iya teliti, udah itu aja. Kalau komputer mah dia langsung jadi, aplikasinya sudah mengolah sendiri, laporan keuangan langsung jadi, gitu. Berarti gampang sebenarnya. Iya, gampang tuh nggak ribet, nggak seribet yang dibayangin orang kok. Malah dia bilang, Bu kalau nggak simbang, ya karena kamu nggak teliti, itu aja. Bu saya itu nggak simbang 2 hari 2 malam loh, nggak simbang kan? Kenapa nggak simbang ya nggak teliti, kan gitu kuncinya. Kalau teliti pasti simbang kok, gitu. Berarti kalau misalnya jurusan akuntansi di SMK Katolik Santa Maria itu tidak hanya belajar secara konvensional yang tertulis, Iya. tapi juga digital. Iya, dua-duanya ada. Berarti lengkap itu. Kalau akuntansi itu sebenarnya nggak susah, hanya butuh ketelitian dan kejujuran. Ya. Kalau Bu Ros sih menekankan ke anak, kalau teliti, jujur, gitu. Teliti dan jujur. Nah, kan kalau misalnya kita memilih jurusan akuntansinya, terus kira-kira nanti setelah sekolah, tadi ada di sini sedikit sih Bu beberapa jobdesk yang tersedia ya. Nah kira-kira selain jobdesk tadi ya Bu ya, kira-kira ada lagi nggak sih pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi yang sekarang kita? Itulah luar biasanya ya jurusan akuntansi. Apalagi sekarang ya, sekarang itu kan jurusan akuntansi tapi pelajarannya banyak. Ya, ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi komputer, pajak. Sekarang itu ada akuntansi pemerintahan. Jadi anak SMK itu udah belajar akuntansi pemerintahan, luar biasa kan? Artinya apa? Makin banyak dia mempelajari bidang akuntansi, berarti ruang lingkup pelajarannya juga, usahanya juga makin luas. Bisa kerja apa? Bisa jadi akuntan. Yang jelas ya. Mau akuntan publik, mau akuntan, tapi memang dia harus kuliah lagi. Kalau akuntan itu kuliah profesi untuk ngambil profesi akuntansi. Bank, bisa tamat SMA banyak anak yang kerja di bank, kemudian jadi konsultan, kemudian kasir, ke bagian kerja di misalnya di perusahaan supermarket, tapi dia bagian keuangan, bisa guru juga bisa. Jadi semua bidang bisa kok akuntansi itu. Di lembaga pemerintahan, karena kita ada belajar pemerintahan juga terima anak SMK kok untuk bagian akuntansi itu, ya akuntansi keuangan. Berarti lengkap banget. Iya, semua bidang akuntansi sekarang tuh, apalagi sudah pakai aplikasi, anak SMK sudah pakai aplikasi yang komputer, malah lebih canggih sekarang. Semua bidang bisa kok terima jurusan akuntansi, itu enaknya. Ya mau jadi apapun bidangnya terbuka untuk jurusan akuntansi. Ya. Jadi nggak usah khawatir langsung. Apalagi sekarang konsultan akuntansi itu lagi diincar orang. Lebih booming. Iya, lagi booming akuntan, ya kan untuk memeriksa kelayakan suatu laporan keuangan itu kan memang hanya boleh akuntan, nggak boleh yang lain. Nah jadi kalau misalnya anak SMK mau jadi akuntan, tinggal dia kuliah akuntansi, ngambil profesi akuntan, dia punya hak untuk memeriksa laporan keuangan orang lain. Nah itu malah sekarang lagi dikejar loh, apalagi berkaitan dengan sekarang kan hampir semua lembaga itu kan sekarang diperiksa kan. Nah kelayakan suatu laporan keuangan itu hanya boleh diberikan oleh akuntan. Nah itu jadi ya jurusan akuntansi lah yang tepat untuk itu, gitu. Oke, keren ya akuntansi. Iya, sebenarnya luar biasa loh akuntansi itu. Kerja ngerjakannya asik. Pernah itu siswa, jadi lagi ngajar kok tiba-tiba teriak hanya karena seimbang aja, hanya karena dia ngerjakan seimbang, bagiannya lain. Iya. Gitu. Padahal itu sesederhana itu, hanya sesederhana itu dia mengerjakan jurnal, tapi bagiannya beda. Begitu. Coba lah tanya anak akuntansi itu luar biasa. Oke, baik. Nah Ibu, kan sekarang ini lagi masa pandemi ya Bu ya. Iya. Pembelajaran juga semuanya secara daring. Tapi udah mulai ini ya Bu ya. Tetap muka sedikit ya. Oke. Nah itu kira-kira tantangan Ibu mengajar gimana Bu? Ya luar biasa sih, hampir 2 tahun Bu Ros mengajar secara online dari rumah. Karena Bu Ros dari rumah juga siswa di rumah ya memang awalnya memang repot sih pasti ya. Repotnya mungkin antara guru dengan muridnya nggak ada interaksi tatap muka, kita nggak bisa lihat lah interaksi anak bagaimana. Tapi kita kan nggak boleh menyerah dengan kondisi ya. Lalu dengan kondisi begini, ya udah asal-asalan ya bisa juga.
Maka kita tetap berkreasi bagaimana siswa SMK Santa Maria khususnya mendapatkan haknya untuk belajar akuntansi yang baik. Nah, guru juga dituntut bagaimana caranya supaya bisa memberikan siswa SMK pelajaran yang baik. Nah, caranya bagaimana ya? Kami mulailah misalnya ya pakai Google Meet, paling sering sih Google Meet, kemudian voice. Nah, kemudian untuk jurnal-jurnal kita pakai Google Sheet untuk menjelaskannya ke anak. Gitu. Jadi kita nggak boleh kehilangan ide. Tetap anak akan mendapatkan sama seperti tatap muka, hanya bedanya sekarang tatap layar. Gitu. Kita jelaskannya pakai tatap layar. Jadi jurnal-jurnalnya, kolom-kolomnya itu ya pakai tatap layar, gitu. Berarti nggak boleh karena ada pandemi. Enggak, itu Jadi bukan halang. iya. Karena pandemi ini kan nggak bisa kita hindari, Iya. nggak bisa kita tolak kan? Ya memang harus dihadapi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi pandemi ini? Itu sekarang. Jadi bukan lalu kita menyerah, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa. Kita harus bangkit. Kita harus berusaha bagaimana supaya pandemi kita tetap menjaga prokes seperti sekarang ini ya, kita jaga prokes. Tapi kita tidak bisa berinteraksi ya kita kan. Nah, mulai sudah seminggu kemarin sudah tatap muka lancar saja ya tepat. Ya SMK Santa Maria itu hebatnya fasilitasnya lengkap, kemudian respon sekolah pun untuk menyikapi guru mengajar akuntansi itu bagus, disiapkan semua peralatannya. Jadi kita bisa anak di rumah bisa tatap layar, yang di sekolah bisa tatap muka sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Saya pikir kalau memang mau nggak masalah kok. Tapi tetap lebih enak tatap muka semuanya. Tapi ya pandemi ya semoga pandemi cepat berakhir ya, sehingga kita semua bisa bertemu kembali. Gitu. Nah, kalau tips-tips dari Ibu sendiri selama mengajar secara daring itu bagaimana? Ya pertama sih memang kuota lah yang pertama ya. Kalau yang anak di rumah ya kuota. Ibu pernah data memang ada beberapa anak yang memang nggak pakai wifi ya, nggak pakai wifi. Ya memang kalau kuota itu kadang-kala belum masukan. Kemudian itu foto kamera pun nggak bisa on setiap saat gitu kalau yang online. Lalu kita nggak bisa lihat anak kan kadang-kadang kalau kameranya off itu kita nggak bisa lihat anak sedang ngapain begitu ya. Jadi ya mungkin tipsnya ya wifi-nya harus hidup, harus kuat. Kemudian anak juga secara fisik itu harus siap juga lah. Jangan kalau waktu dia sekolah kan tetap ke sekolah kan dia pagi-pagi sudah mandi, sudah sarapan. Nah begitu online nggak mandi nggak sarapan. Gitu waktu gurunya berikan info untuk meet ternyata baru bangun. Nah itu kendalanya sebentar kita di rumah kan. Boros di rumah nggak lihat muridnya lagi ngapain di rumah kan. Jawabnya oke, tapi ketika dipanggil layarnya nggak buka. Nah ibu mungkin kendalanya itu aja sih. Kadang-kadang kendalanya itu kesiapan siswa untuk menyambut pembelajaran online itu yang kita nggak bisa kan mereka di rumah. Makanya sebenarnya yang paling kita minta bantuan itu orang tua yang di rumah kalau dia berkaitan dengan itu supaya anaknya siap untuk mengikuti pelajaran di rumah gitu menurut Bu Ros. Sebenarnya itu juga kesadaran diri masing-masing. Iya harusnya gitu. Jadi anaknya yang harus sadar. Karena guru di rumah kan nggak bisa ngeliat kan. Kita sudah ingatkan juga malam-malam besok kita meet ya jam 7.30. Ternyata masih ada yang belum online dan gitu sih yang susah nyantitnya itu ya berharap sih anaknya sadar wifi-nya bagus lah wifi-nya ya gitu. Dan triknya memang ya harus ada respon dari orang tua, harus ikut membantu. Kalau orang tua tidak ikut ya memang susah juga sih. Itu menurut Bu Ros lah. Oke baik. Nah Bu Ros kira-kira ada nggak sih pesan-pesan untuk calon murid SMK Katolik Santa Maria yang baru jurusan akuntansi khususnya? Oh iya, anak SMP lah ya. Iya. Mungkin makanya mindsetnya lagi dulu Pak. Mindset mereka tentang akuntansi itu apa? Gitu. Karena Bu Ros juga pernah baca mereka nganggap akuntansi itu ribet banget gitu. Ribet, kemudian memusingkan dengan nominal uang yang tidak nyata kan gitu kan. Ngapain itu orang nggak nyata? Mindset itu yang kita ubah. Oke, berarti kuncinya mindset lah. Akuntansi itu nggak susah. Iya nggak sesuai mereka bayangkan kok mereka bilang
kalau nggak seimbang pusing pak, pusing nggak seimbang repot, nggak seimbang bikin kesal gitu. Salah satu salah semuanya. Nah disitulah menguji kesabaran kamu, ketelitian kamu, ya kan? Sederhana itu kok, karena mau dibilang ada rumus juga nggak ada rumusnya. Bagaimana kita mau teliti, bagaimana kita bermain logika atas transaksi yang terjadi, itu aja. Jadi sederhana kok, kuncinya akuntansi itu nggak ribet. Oh ya Bu Ros, satu lagi Bu Ros, bisa nggak sih dikasih kesimpulan sedikit tentang jurusan akuntansi secara garis besarnya? Oke. Mungkin belum mengenal lah ya. Iya, belum. Jadi memang jurusan akuntansi itu adalah salah satu jurusan yang ada di SMK Santa Maria, di mana di jurusan ini nanti siswa akan diajari bagaimana cara belajar mengelola keuangan. Nah di SMK Santa Maria itu khususnya ada berapa lagi? Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi perbankan, ada akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, dan komputer akuntansi. Nah, jadi SMK Santa Maria itu siswa akan diajarkan akuntansi pemerintah, akan diajarkan semua bidang akuntansi. Nah, sehingga ketika tamat nanti ada banyak bidang usaha yang bisa dimasuki oleh dunia kerja, bisa dimasuki oleh siswa SMK Santa Maria.